Siapakah kami boleh memanggilmu Bapa? Terima kasih untuk ibadah pujian yang boleh ada pagi hari ini yang dibawakan oleh hamba-Mu Ibu Patricia Singer dan seluruhnya yang telah berjeli lelah mempersiapkan ibadah ini. Kiranya Engkau disukakan. Tiba saatnya kami Tuhan mau duduk di bawah kaki-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah hati kami seperti tanah yang gembur, tanah yang siap ditanami oleh firman-Mu dan berbuah-buah untuk hormat kepujian bagi nama-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu supaya dia berbicara atas dasar perintah otoritas Tuhan saja. Dan setiap hati, baik oma, opa, saudara-saudara, bapak, ibu, anak-anak yang hadir di tempat-Mu, di rumah-Mu, di tempat ini, Tuhan jamah. Pegang mereka Tuhan, sentuh mereka dengan firman-Mu, dan bangkitkan semangat mereka, semangat kami untuk tetap setia, bangkit, untuk melewati tahun yang 2020 menuju tahun yang baru 2021. Dalam tangan Tuhan untuk hormat kepujian bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu dari awal hingga akhir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Percaya katakan amin, 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 amin. Kita lewati, ini adalah minggu pertama Desember 2020. Biasa kalau di akhir tahun itu ada namanya evaluasi. Apa saudara? Evaluasi. Kalau di perusahaan-perusahaan itu ada namanya neraca. Di saatnya kita membuat neraca. Apakah neraca kita serong ke kiri atau serong ke kanan? Untuk kehidupan manusia, neraca kita adalah apa saudara? Neraca kita adalah hati kita. Hati ini adalah bait Tuhan. Dari hati kita diketahui kita siapa dan bagaimana kehidupan kita. Karena dari hati meluap perkataan-perkataan kita. Jadi kalau kita berbicara pasti datang dari Tuhan. Bisa saja kita berbicara tanpa hati. Itu bisanya marah, memaki, menghujat. Itu biasa tidak dari hati. Itu spontanitas, tiba-tiba saja itu nongol. Dan itu bukan kita dan itu bukan diri kita. Karena hati kita adalah hati Tuhan. Amin. Amin. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui hati kita ini? Ada indikasi, ada indikator. Apa saudara? Indikasinya ada. Bagaimana hubungan suami istri? Kalau ada lekuk-lekuk, ada masalah, tentu ada hati yang belum beberes. Amin. Coba lihat ke kiri kanan. Ada enggak di tetangga kita yang marah sama kita? Atau yang terluka karena perkataan kita? Bisa kita evaluasi kondisi kita apa supaya kita bisa menyeberangi 2020 ini menuju 2021. Kita lihat lagi dengan jemaat di kompleks Ganggeng Raya ini, apakah saling tegur sapa, saling menolong, saling membantu, saling memberi masker, saling mendoakan, atau saling berebutan, atau saling berbicara di ruang-ruang gelap, membicarakan saudara kita. Itu menjadi tanda apakah hati kita lurus, beberes, atau sudah di dalam Tuhan. Amin. Saya mau lebih jauh lagi, kita coba buka dari kitab Matius. Kitab Matius 12 ayat 44 dan 45. Kitab Matius 12 ayat 44 sampai dengan 45. Di dalam firman Tuhan ini akan kita lihat bahwa ada hati yang kosong. Kalau kita datang ibadah, pulang dari ibadah, pasti hatimu dimurnikan. Amin. Nanti kita berlutut, kita sudah bernyanyi. Kalau nanti ada yang menangis silakan. Itu membersihkan hatimu. Tapi setelah pulang ke rumah, apakah dia tetap terisi dengan firman atau dia kosong melompong? Mari kita baca Matius 12 ayat 45. Semua boleh membaca satu secara keras ya. Mari kita bangkit berdiri menghormati firman Tuhan dan kita membaca dengan suara keras. Matius 12 ayat 44 dan 45. Nanti yang dalam kurung jangan dibaca ya. Yang dalam kurung itu catatan saya. 1, 2 ya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu
Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, lompat dan mereka masuk berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk lanjut daripada keadaan semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Silakan Bapak Ibu duduk. Dikatakan bahwa rumah itu kosong. Rumah apa saudara? Hati kita kosong. Dikatakan di ayat 45, lalu roh itu membawa 7 roh lain yang lebih jahat. Dan orang itu menjadi jahat, lebih jahat dari yang sebelumnya. Artinya ada ruang-ruang kosong, ada hati yang kosong. Bagaimana keadaan hati Bapak Ibu? Kosong? Atau Bapak Ibu menantikan hari Minggu ini dan mempersiapkan hati, mandi, siapkan persembahan kita, mencari baju, lalu berbedak bebenah. Aku mau ketemu Tuhan, hatiku mau dilawat Tuhan, amin. Saya beberapa hari ini ketika Ibu Deborah meminta saya untuk menyampaikan firman Tuhan yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, saya berdua saudara, berusaha mempersiapkannya. Saya baca referensi, saya mendengarkan beberapa referensi dari YouTube, saya baca Alkitab, saya belajar tentang hati ini. Hati ini kenapa begitu penting? Saya sendiri juga sebenarnya tidak terlalu memikirkan hati saya seperti apa. Ya udah saya jalan saja. Tapi 2 hari ini saya belajar dan mengerti apa itu isi hati. Di akhir tahun ini hati kita mungkin tidak sedang happy karena ada pandemi, sakit penyakit. Ekonomi kita tidak terlalu baik karena pekerjaan kita. Gereja kita pun tidak terbuka karena pemerintah harus di rumah. Jadi hari ini kita ibadah online dan juga kita ibadah di sini. Tapi saya lihat banyak jemaat Tuhan yang hadir, saya senang sekali. Saya lihat juga opa oma tadi berbaris datang dengan jalan cepat. Saya terharu, Tuhan, bagaimana mungkin saya menyuruh oma opa ini pergi pulang. Saya ingin juga mereka diberkati begitu. Jadi hari ini kita diberkati Tuhan. Itulah suasana hati saya. Mungkin di hati saudara juga ada yang sedang hancur lebur, baru ditinggal orang yang paling dicintainya. Papa mereka telah pergi meninggalkan kita selamanya. Papa Noce, saya mau menangis sebenarnya tapi saya tahan supaya saya tidak menangis di hadapan Bapak Ibu Saudara. Kehancuran hati bisa menguasai kita. Tapi sebenarnya inilah sebenarnya yang dinantikan Tuhan. Tapi kalau hati kita membatu, hati kita kosong, hati kita nggak ngepek gitu loh. Lalu kita bicara kasar, bicara apa ya, bicara yang nggak masuk di akal gitu. Mari teliti, mari pelajari. Jadi yang kita ucapkan, yang mengalir dari hati kita itu adalah sebenarnya gambaran saya dan saudara. Kalau ada yang masuk di hati kita, itu harus kita telan. Kita baca dengan mata kita, amin. Kita baca Alkitab. Kita juga bisa nonton hal-hal yang buruk, yang masuk buruk. Kita juga mendengar hoaks, telinga kita. Jadi hati kita dimasuki dari seluruh indera kita. Ada yang berkata kasar sama kita, menghina kita, kita sakit hati. Mata, telinga, mulut, semua bisa menjadi sarana iblis. Tapi juga sarana Tuhan untuk membalut hati kita, membentuk hati kita. Dan itulah kita. Itu yang namanya gambaran diri. Orang mengenal Pak Philip, orang mengenal Pak Nahum, orang mengenal saya. Saudara mengenal Jokowi? Semua mengenal Jokowi?
Karena saudara mengenalnya dan melihatnya di TV. Orangnya seperti apa? Dia presiden, dia lemah lembut, dia santun. Dia begitu memikirkan rakyatnya. Karena kita lihat. Jadi yang kita perkatakan, yang kita katakan adalah apa isi hati kita. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara. Ada buah koplak kaplik namanya di Amerika. Saudara tahu itu buah koplak kaplik apa? Enggak kan? Karena kita enggak tahu itu buah koplak kaplik. Saya pun enggak tahu. Karena kita enggak pernah melihatnya. Jadi kalau kita enggak pernah membaca Alkitab, kita tidak memasukkan ke hati kita, enggak tahu kita. Bapak Ibu kenal dengan Monas? Otomatis dari pikiran kita, oh Monas, patung di Monas, tinggi di atasnya emas. Karena kita pernah melihat. Jadi hati yang kosong tadi adalah hati yang tidak diisi oleh apapun. Bahkan kalaupun ada isinya mungkin hitam, sakit hati, marah. Nah itu adalah gambaran kita. Apakah kita dikenal orang sebagai pemarah? Apakah kita dikenal orang sebagai orang yang murah hati? Apakah kita adalah seorang yang sembrono? Akan kelihatan dari perkataan kita. Amin. Saya mengatakan poin pertama yang harus kita ingat adalah hati-hati dengan hati kita yang kosong dan batin kita yang kosong. Harus kita isi. Ya apa saudara? Hati yang harus terisi dengan firman. Jangan kosong saudara. Nah yang kedua yang saya catat daripada pembacaan tadi Matius itu. Meluap dari hati. Coba dulu kita baca dari Matius 12. Masih Matius 12 ayat 33 sampai 35. Kita baca Matius 12 ayat 33 sampai 35. 1, 2 ya. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. 35, 34. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Dikatakan apa saudara? Yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi sangat penting buat saya, buat Tuhan, buat seluruh kita, hati kita. Amin. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari pembenarannya yang baik. Amin. Meluap dari hati. Kenapa sih hati itu? Saya baca buku pengetahuan umum. Tuhan apa sih hati itu? Alkitab tadi sudah mengatakan. Tapi saudara pernah dengar namanya Sigmund Freud? Dia adalah ahli psikolog. Dia lahir tahun 1884 sampai 1934 kalau tidak salah. Dia orang Yahudi tinggal di Inggris. Dia mengatakan bahwa hati kita, kehidupan kita itu dipengaruhi oleh hati apabila kita sadar. Jadi Sigmund Freud membagi 3 kategori orang. Sadar, conscious namanya. Tidak sadar, unconscious. Dan preconscious, setengah sadar. Halo, kita sadar apa tidak? Atau kita jalan saja, ya terjadilah. Banyakan kita tidak sadar, saya tidak sadar. Atau setengah sadar. Saya melayani, saya berjalan, saya berbagi. Saya jalankan saja. Tapi sebenarnya saya tidak sadar yang saya lakukan itu pekerjaanku atau pekerjaan Tuhan. Nah ketika saya tidak sadar lalu saya ada orang mengecewakan saya marah. Saya kecewa. Berarti saya tidak sadar bahwa yang saya kerjakan itu adalah pekerjaan Tuhan. Kalau sudah pekerjaan Tuhan dan saya sadar apapun akibatnya, saya harus menerima dengan ucapan syukur. Tahun sebelum Masehi, sebelum Kristus lahir, namanya Aristoteles, orang Yunani. Orang Yunani Aristoteles itu mengatakan jauh sebelum Yesus lahir, bahwa kebahagiaanmu tergantung kamu. Kamu mau bahagia mau tidak, tergantung kamu.
Tapi dikatakan hati, pertemanan di antara kita itu ditentukan oleh hati. Ada orang yang begitu dekat satu dengan yang lain. Seperti orang berpacaran. Seperti suami istri yang mengikat pernikahan. Hatinya bertaut. Artinya ada dua hati dalam satu jiwa. Jadi hati itu sangat erat. Sangat berhubungan dengan apa yang sedang kita kerjakan. Jadi kalau dikatakan pohon baik akan dibuktikan oleh buah. Orang yang baik akan dibuktikan oleh hatinya. Dari perkataannya yang mengalir dari hati. Hubungan antara hati dan pikiran adalah suatu proses di mana manusia itu memiliki memori. Rasa kesal sama orang lain, rasa kecewa bertahun-tahun, rasa disakiti itu bertahun-tahun. Ketika ada informasi dari orang itu, memorinya akan dipanggil, aku gak suka dengan orang itu. Lalu dia membuat kesimpulan bahwa orang itu jahat. Jadi proses ini oleh proses hati dan pikiran kita bersama-sama menghasilkan pendapat kita. Saudara pernah ketemu orang yang begitu benci sama saudara? Sebaik apapun yang saudara lakukan, selalu jelek di matanya. Karena persepsi hati orang itu hitam tentang saudara. Jadi buah yang baik hanya dihasilkan dari pohon yang baik. Ucapan kita mengalir dari hati yang baik akan keluar yang baik. Saya setelah 3 hari, 2 hari kita di sini bersama-sama keluarga yang berduka. Saudara kita Papa Noce meninggalkan kita. Rasa tubuh ini lemah, lelah ya. Air mata kering, kadang basah lagi. Saya dapat beberapa pembelajaran dari peristiwa itu. Lalu saya dengan Ibu Deborah pergi untuk membuka rekening bank. Apa saudara? Membuka rekening bank. Rekening Diakonia GBI Diakonia. Jadi itu akan menampung kalau ada berkat, supaya ada orang-orang yang membutuhkan bisa mendapatkan berkat. Keluarga Pak Noce ditinggal Papa tentu goncang ekonominya. Kami makan apa? Siapa yang beri kami makan? Kita tidak tahu maksud Tuhan apa, tapi Tuhan menggerakkan kami membuka rekening. Lalu membuka rekening pembangunan. Supaya gereja ini dibangun. Ada panti untuk manula, ada panti asuhan, ada kelas belajar, ada tempat asrama putra, ada asrama putri. Itu di pikiran saya. Kita bukalah namanya rekening pembangunan. Kita percaya Tuhan akan mengirimkan. Karena gereja ini milik Tuhan dan saya adalah hamba Tuhan. Tapi ketika kami ke bank, kami dari pagi sudah berdoa, jam 10 kami ke bank. Saya berharap jam 12 sudah selesai di bank. Karena saya jam 1 ada janji. Jadi saya tunggu di mobil, Ibu Deborah pergi ke bank. Ternyata sampai jam 12 tidak selesai rekening banknya. Padahal saya punya janji jam 1 dengan alumni yang kemarin membagi berkat di sini, membagi kado Natal dan membagi SIM A, B, C buat anak-anak gereja kita. Saya mau bertemu dengan mereka. Setelah istirahat jam 1, Ibu Deborah keluar dari bank sekitar jam 2. Pap, aku udah selesai. Lalu saya dengan sukacita membawa mobil saya ke lobi. Karena saya punya janji jam 1, udah terlambat 1 jam. Tapi saya buat hati saya tetap tidak marah. Jadi untuk memelihara hati, kita perlu perjuangan. Saudara tahu apa yang dilakukan Ibu Deborah? Dia cuma dada saya dari lobi, dia pergi lagi belanja ke food hall. Aduh Tuhan. Saya pikir dia mau ngambil uang dari ATM.
2 jam gak keluar-keluar dari food hall, saudara. Teman saya nungguin. Dan saya harus senyum terus. Tapi sebenarnya hati saya hancur, saudara. Antara meninggalkan dia, pikiran saya coba. Jahatnya pikiran, tinggalkan aja dia. Emang dia doang. Kan dia bisa naik Bluebird. Itu pertarungan, saudara. Bagaimana hati begitu penting. Mana saya lagi mikir pandemi, bayangkanlah 5 jam di mobil, saudara, tanpa AC, dan karena saya matikan. Dan saya ketakutan, saya pakai masker, saya sesak napas 5 jam, saudara. Jauhkanlah penderitaan ini, Tuhan. Dan dia happy loh, belanja loh. Dia belanja loh 2 jam. Saya sudah meninggalkan parkir, saya harus cari parkir baru. Pikiran saya tunggu kok nggak ada tukang parkir bolak-balik. Pak, maaf Pak, nggak boleh lama-lama. Oh iya sebentar, istri saya lagi ke ATM. 2 jam, saudara, untuk memelihara hati yang hancur. Dan saya mutar, saya berdoa, Tuhan, biarlah Ibu Deborah datang dengan selamat. Dan saya senyum, saudara. Senyum dalam hati yang hancur. Ini nyata, saudara. Dan ketika dia datang, belanjanya saya gepok, saudara. Aduh Tuhan. Jadi kami punya bayi baru beberapa bulan, kami diberkati Tuhan. Kami sangat mengasihi dia. Rupanya dia mikirin itu, saudara. Jadi dia juga punya hati yang berjalan. Mikirin si kecil, dia beli susu, saudara. Oh Tuhan. Dia begitu mencintai anak saya, tapi dia tidak mencintai saya. Bisa loh, bisa. Apa dia nggak pikirkan saya di sini lalaran? Apa dia nggak pikirkan COVID ini sedang menyerang 5 jam loh? Kenapa dia nggak suruh saya pergi saja gitu loh? Itu bergejolak. Tapi kita harus menang. Dan saya bantuin dia bawa barangnya. Dan dia coba ajak ngomong, tapi saya nggak bisa ngomong, saudara. Hatiku hancur, pahit, tapi aku nggak mau tunjukin sama dia. Bisa nggak saya ledakan? Kamu gimana sih? Kamu nggak tahu apa? Ini COVID, kamu 5 jam loh. Aku ada janji, bisa kan? Bisa. Dan itu lebih memuaskan batin saya. Tapi saya tahan. Walaupun muka saya agak hancur, seperti Popeye Bangkok. Itu saudara harus alami dan harus praktek. Saya mau mengatakan itu. Bukan Ibu Deborah jahat, tapi itu dia berjalan dengan hatinya. Dan kalau saya ledakkan, teman saya nunggu 4 jam di sana, istri saya nangis di sini, saya pun menderita, sakit semua. Mending saya tahan. Dan saya bilang, makan dulu kita katanya. Mam, aku punya janji. Hah? Kamu punya janji? Kenapa gak bilang-bilang? Aku salah, Mam. Nggak bilang-bilang, kupikir tadi itu saya mengaku salah lagi, padahal saya udah gede, salah lagi saya. Jadi betapa hati itu sangat lembut, tapi dia begitu jahat. Kalau mau jahat, saudara pernah lihat, dengar ada orang bunuh diri? Dia lagi duduk sama mamanya di salah satu mall di daerah Pluit. Anak itu baru pulang dari Australia, nggak tahu mereka bicara apa. Tapi anak yang cantik itu, gadis cantik lulus dari Australia, tiba-tiba mengambil keputusan. Dia lompat dari lantai 3 mall Pluit Junction, buar mati. Kira-kira apa yang terjadi? Saya coba menganalisa bahwa pikirannya dikuasai roh jahat, dan tanpa menanya hatinya dia mengambil keputusan. Jadi kalau saudara berbicara, kata Amsal, sebelum kita berbicara, basahi dulu bibir kita. Minimal 1 detik. Apakah kita pantas menyampaikan kata-kata itu? Jadi saya lakukan itu, saya praktek itu. Jadi dikatakan meluap dari hati. Hari ini kita mengevaluasi diri kita sebelum masuk tahun 2000. Hati itu milik siapa? Bisa milik siapa saja. Kalau orang pacaran, hatinya milik pacarnya.
Dia serahkan hatinya. Tapi hati kita adalah hati Tuhan. Karena tubuh kita adalah baitnya Tuhan. Amin. Tuhan berkepentingan dan tubuh kita. Kalau hati kita bersih, kita sehat. Kalau hati kita manyun, bete, galau, kita akan sakit. Banyak orang sakit kanker, sakit jantung karena hatinya terus-terusan memikirkan hal yang buruk. Maka mintalah Tuhan mengubah hatimu. Amin. Ubah hatiku seputih salju, hatiku seperti dirimu, seperti diri Tuhan. Engkau penjuna ku tanah liat, bentuk janjikan seperti dirimu, seperti dirimu. Ubah hatiku. Coba Tuhan yang merubah hati kita seperti dirimu. Tapi prosesnya pahit, saudara. Karena kita bisa saja melakukan hal yang jahat. Betapa bahayanya, betapa baiknya, betapa potensialnya hati dan pikiran kita. Kalau kita nanti dipanggil Tuhan, Tuhan melihat itu, Tuhan. Karena dari hatimu mengalir, maka hati kita harus kita jaga. Apa, saudara? Jagalah hatimu. Tadi yang pertama, bahaya hati-hati yang kosong. Yang kedua, bahwa ucapan, perkataan kita mengalir dari hatimu. Yang ketiga, jagalah hatimu. Bagaimana menjaga hati? Coba baca dulu di Amsal. Kita banyak membaca Alkitab, supaya bukan perkataan saya, tapi perkataan Tuhan. Amsal 4 ayat 23. 1-2 ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Jaga hatimu, jaga hatiku, jaga hati kita. Kalau hidupmu mau sukses, mau berhasil, harus dipelihara hatimu. Tapi bagaimana menjaga hati? Yang kita dengar hoax, yang kita dengar YouTube, yang dengar kiri kanan, amarah suami istri, anak-anak mengecewakan. Beras tidak ada, bagaimana hati bisa tenang? Saya mau mengajak Bapak Saudara membuka Mazmur 19 ayat 19. Ubah hatiku, kita nyanyikan dulu lagu ini dengan sungguh-sungguh. Ada teksnya? Salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjuna ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku seperti dirimu. Coba kita baca lagi tadi Amsal apa tadi? Mazmur 19 ayat 19. Oke. 1, 2 ya. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Jadi yang bisa menyukakan hati hanya firman Tuhan. Firman Tuhan dikatakan
Firman Tuhan itu murni, menyukakan hati. Jadi kalau mau pelihara hati, hanya baca firman. Saya sebenarnya orangnya temperamental dan Bapak Ibu Saudara tahu. Sebelum saya menjadi seperti hari ini, saya belajar. Saya berubah setelah baca firman. Walaupun gak banyak yang saya pelajari dan hari ini saya masih sekolah teologi. Karena saya merasa gak banyak tahu. Dan untuk menyampaikan hati dan pikiran ini pun kepada Bapak Ibu Saudara saya harus belajar. Sampai jam 2 tadi malam saya gak tidur. Jam 3 saya terbangun memikirkan firman yang luar biasa ini. Dan saya menemukan jawabannya hanya dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang murni. Menjadikan mata hati kita bercahaya, saudara. Coba Mazmur 22 kita lebih cepat lagi. Mazmur 22 ayat 27. Mazmur 22 ayat 27. Kita baca 1-2 ya. Catat aja bagi yang belum menemukan, catat nanti baca di rumah. Mazmur 22 ayat 27. Orang yang rendah hati, iya, orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Tentu jangan kekenyangan supaya saudara nggak overweight. Makannya disediakan sama Tuhan. Orang yang rendah hati akan makan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara kurang makan, jangan-jangan kurang baca firman, dan hatinya agak susah. Lanjut lagi. Orang yang mencari Tuhan akan, biarlah orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara koreksi, evaluasi, selama 2020 memuji Tuhan apa tidak, atau memuji sekedarnya. Dan biarlah hatimu hidup selama-lamanya. Wow. Biarlah hatimu hidup selama-lamanya. Aku mau hidup. Jadi telinga, mata, pikiran kita harus kita jaga untuk memelihara hati kita. Coba satu lagi Amsal 4 ayat 20-21. Betapa mata, telinga, mulut kita berkepentingan dalam rangka memelihara hati. Amsal 4 20-21. Dicatat ya Amsal 4 20-21. Kita baca 21, 1-2 ya. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada. Coba. Arahkanlah telingamu kepada perkataanku. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Semua firman Tuhan gak ada. Tuhan tidak suruh bawa senjata lalu perangi musuh, enggak. Tuhan gak seperti orang lain atau kepercayaan lain. Bunuh, gak ada. Dengarkan, perkataanku itu murni. Kenapa Tuhan begitu mengatakan arahkan telinga kita? Karena telinga kita ini bisa mendengarkan. Ini antena ini, bentuknya makanya kayak antena ini bisa dengar apa saja. Istri saya kalau dengar suara saya marah itu rontok kayak kerubukan air. Padahal imannya kuat. Kenapa kok ini orang begitu kuat tapi begitu saya marah dikit aja. Padahal saya nggak marah, cuma ngegas dikit gitu loh. Itu juga saya nggak sengaja, tapi itu bisa rontok loh 2 hari 2 malam. Dan saya harus tidur di ruang tamu pakai tenda camping. Kalau nggak nyamuk makan, saya tidur di kursi saya digigitin nyamuk, saudara. Tapi saya tahankan, supaya istri saya bisa tenang, karena dia lagi marah. Bayangkanlah orang tidur sama orang lagi marah. Seperti tidur sama harimau atau sama apalah. Lebih baik tidur di soto rumah. Ya udah saya pakai tenda darurat. Cuman saya malu juga sama mantu. Saya sekarang punya mantu loh. Papa camping ya gitu. Tapi kan hati ini lagi berusaha. Aku minta maaf ya mam. Tapi namanya marah itu dia trauma karena saya bertahun-tahun marah. Dan sekarang saya sedang belajar tidak marah. Saudara doakan saya, jangan saudara tertawain saya ya. Tuhan tolonglah gembala saya, ternyata dia pun masih manusia. Hati berarti aku kurang baca firman, itu saja. Gak ada caranya kita, tampar pipi kiri, kasih lagi yang kanan. Gak ada alasan kita membenci orang. Dikatakan di Amsal 4 tadi,
arahkan telinga. Lalu di ayat selanjutnya 21, 22, 21, 1, 2 ya. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Matamu, mataku, mata kita. Jangan ngintip, bintitan saudara. Jangan sirik. Oh dia ya beli kulkas, beli ini. Itu suaminya dari mana itu duit? Aku tahu itu dia gini-gini. Gak usah. Dia mau tengkurap, mau jungkir balik. Tuhan. Udah. Walaupun berat ya. Mana kontrakan belum bayar, dia beli TV baru lagi. Mana suaranya keras-keras, kita gak bisa tidur. Oh Tuhan. Aku tidak kuat. Tapi itu firman loh. Dikatakan simpanlah itu di lubuk. Supaya ketika kau bersoal hatimu itu keluar meluap hal-hal yang bagus. Amin. Mata. Perhatikanlah perkataanku, baca Alkitab. Hanya itu yang diminta Tuhan. Karena ketika kita baca Alkitab, kita akan diberkati Tuhan. Saya setiap hari, saya berjanji 10 pasal. Kadang 30 pasal saya baca. Karena sibuk, kadang tengah malam sebelum tidur jam 1 saya baru lapor BCL. Laporannya. Jadi saya udah baca beberapa kali ayat yang sama. Jadi saya kadang baca sepintas, gitu, selesai. Tapi lebih baik baca sambil menulis, sambil merenungkan. Amsal ini dikatakan, arahkan telingamu, dikatakan mata, jangan jauh. Hatimu, simpan di hatimu. Amin. Yesus mengatakan di Matius 12 ayat 33 tadi, dari buahnya pohon dikenal. Ayat Matius 7 ayat 16-18 dikatakan buah anggur, tidak ada buah anggur dari semak duri. Jadi kalau dia duri, hasilnya buah duri. Gak ada anggur dari semak duri. Pernah dengar lagunya Bruri? Buah semangka berdaun sirih, aku di sana. Gimana lagunya? Aku di sini sama saja. Dunia mengatakan semangka berdaun sirih, iya. Engkau di sana, aku di sini sama saja, enggak sama, saudara. Hati yang hitam dengan yang putih itu beda. Gak bisa sama, tapi dunia mengatakan sama. Coba lagunya seperti apa tadi? Buah semangka berdaun sirih, engkau di sana, aku di sini, sama saja. Mama papaku pergi entah kemana, gak ada itu. Hati kita harus benar-benar memegang Alkitab ini. Kalau kita ikutin dunia ini bisa berbalik-balik, saudara. Amin. Amin. Saya nggak sengaja nyanyi Bruri, tapi istri saya suka nyanyi Bruri. Iya. Jadi saya pernah dengar itu lagu. Mana mungkin semangka berdaun, bagaimana mungkin semangka berdaun sirih? Aku di sana, aku di sini sama saja. Enggak sama lah. Masa dia pergi terus saya sama saja? Harus saya cari sampai dapat. Jadi buah dikenal baik dari pohon yang baik. Amin. Amin. Maka jagalah hati kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, hati, pikiran harus kita isi dengan firman, amin. Hati kita harus kita jaga, tapi saudara, Tuhan mengatakan bahwa hidup kita ini penuh dengan ujian. Ujian, cobaan karena perbuatan kita, karena Tuhan tidak mencobai kita. Tapi dari perbuatan kita, dari kelakuan perkataan kita lah kita diuji. Tapi penting, kita harus mengalami ujian.
Ibu Merlin, Mama Merlin mengalami ujian yang luar biasa. Anak-anaknya, dan kita harus menopang mereka. Saya mengalami ujian. Kalau anak SD mau pindah ke SMA, ke SMP, apa yang harus dilewati? Ujian. Kalau anak kita mau naik semester, ujian. Jadi untuk menentukan kita lulus apa enggak, ujian. Tadi saya ujian, 5 jam nunggu di mobil, buka rekening bank, tapi hasilnya belanjaan 2 karung. Itu ujian. Kalau saudara ledakan bisa, tapi saudara nggak lulus. Ada nggak yang ujian hansip jadi jenderal? Nggak ada. Ujiannya hansip kok jadi jenderal? Ujianmu menentukan kau seorang hansip, seorang jenderal, ujiannya. Seorang jenderal itu melalui pertempuran medan perang, dia mengalahkan pasukan musuh untuk dia menjadi seorang jenderal. Mau diuji? Keluar dari pintu ini nanti ada yang nyenggol saudara. Sampai di rumah nasi belum masak, mana di gereja nggak sediain masak, biasanya ada masak ini. Saya nggak tahu banyak yang hadir. Biasanya oma-oma dapat berkat, hari ini nggak disediakan. Ujian buat kita. Saya lagi berpikir, waduh, saya senang ada di antara Bapak Ibu Saudara. Mazmur 26, bagaimana ujian ini? Kita baca Mazmur 26 ayat 2 dan 3. 1, 2 ya. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Ayat 3. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaran. Tuhan mengatakan ujilah aku. Cobalah aku. Selidiki batinku dan hatiku. Apakah ada serong? Saya selalu ingat penyanyian Pak Erastus Sabdono, Bapak Pendeta Erastus Sabdono. Matikanlah aku Tuhan. Coba. Matikan ku tiap hari. Saya rubah lagunya. Matikan ku tiap saat. Karena sebentar mata, sebentar ada godaan yang harus saya lawan. Ujilah aku Tuhan. Ini kita boleh nyanyikan ya. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidikilah batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu. Oh nyanyi hosana. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Uji. Saya orang yang mengalami banyak hal. Hampir semua yang saya jalanin itu selalu ada kerikil. Apa yang jadi beban Bapak Ibu Saudara? Ekonomi, sakit hati, omongan orang, atau oma opa, anak tidak kirim WA, tidak mikirkan kehidupan oma dan opa. Renungkan Bapak Ibu Saudara supaya hatimu bisa lulus dan menang. Di dunia medsos sekarang, orang begitu mudah mengumbar
Semua orang mengenal Jokowi. Semua kita sebagian besar mengenal dia orang yang lemah lembut, orang yang sederhana. Sebagian besar mengatakan seperti itu, tapi ada juga orang yang mengatakan Jokowi jahat. Jokowi babi bubu segala macam kebun binatang diarahkan kepada Jokowi. Bahkan Jokowi disebut PKI kata. Jokowi korup enggak. Kenapa orang bisa mengatakan dua hal kepada orang yang sama? Orang mengatakan Jokowi baik, sederhana, dia hebat, dia bangun, dia mencintai rakyat. Tapi ada orang yang mengatakan, oh enggak, dia jahat. Itu tergantung hatinya, saudara. Jadi kalau ada orang menganiaya Bapak Ibu Saudara, enggak semua, paling 1-2 orang untuk menguji Bapak Ibu Saudara. Saya sangat diberkati ketika saya mempelajari. Banyak orang yang saya kenal sakit hati dan sakit benaran. Karena ketika dia berhasil, kaya, dia banyak membantu orang. Dia sekolahkan, dia kawinkan, dia bantu banyak orang. Tapi di akhir hidupnya dia jatuh miskin. Tapi orang yang pernah disekolahkan sama dia justru menjadi lawannya. Dan dia sakit hati, saudara. Mengerikan. Anak-anak yang sudah dirawat, disusuin, dilahirkan 9 bulan, dikandung dalam ibunya, tapi anak itu tiba-tiba melawan ibunya. Ibunya hancur, saudara. Ada yang berteriak, kenapa kau lahir, nak? Kenapa kau buat begitu? Hancur. Dunia ini penuh dengan kebencian. Saya ingatkan, saya mengalami hal yang sama, saudara. Dulu saya punya taksi dan Metro Mini. Jadi setiap tahun saya harus perpanjang STNK-nya. Ini kesaksian, saudara. Salah satu STNK itu adalah pemiliknya di samping rumah adik saya, saudara saya yang saya cintai itu. Tapi hubungan kami sedang tidak baik. Saya sih baik-baik saja, karena hati saya harus saya kalahkan, saya serahkan kepada Tuhan. Tapi kan saya nggak bisa paksa orang lain untuk baik kepada saya atau dia damai. Gak apa-apa. Saudara bisa merubah hati orang, memaksa orang nggak bisa. Saudara hanya berhak mengatur diri saudara. Jadi ketika saya mau mengambil STNK, meminjam KTP itu, ada tarik menarik di hati saya. Lewat nggak. Tapi kan saya harus lewat depan rumahnya karena satu-satunya jalan. Hati saya mengatakan, kau munafik, kau pembohong, kau pendusta. Tapi kan dia belum tentu terima saya, Tuhan. Pikiran, hati saya mengatakan, kau harus mampir, itu kan adikmu. Jadi memang saya rada rese gitu loh. Lagi nggak enak datang tiba-tiba, kan orang terganggu kan. Saya pergi ke toko apa Indomaret apa itu, saya mundur lagi, saya beli buah, saya bawa. Saya ketok pintunya. Itu memelihara hati. Belum tentu saya diterima dengan baik. Tapi saya harus menangkan hati saya untuk Tuhan. Kenapa? Karena saya baca firman. Suatu saat Natal seperti ini, Bapak Ibu Saudara, ini mau Natal. Coba evaluasi buat neraca. Siapa yang marah sama kita atau sedang tidak baik hubungan dengan kita. Saatnya kita memperbarui, menyapa dan selamat Natal saudara supaya bisa nyampe. Suatu saat malam, menjelang malam Natal, lonceng dibunyikan. Saya nggak bisa tenang, saudara. Kami bersembilan bersaudara. Nggak tahu kenapa, ada aja gitu persoalan. Nggak tahu kenapa. Kalau saya tahu, saya bisa minta maaf. Tapi Alkitab mengatakan, coba buka dulu Mazmur 69 ayat 5. Orang yang membenci kita itu bisa banyak, begitu banyak, bahkan lebih banyak dari rambut kita. Dan kita marah, dimarahin, kita nggak ngerti karena apa begitu. Coba dulu Mazmur. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Jadi saya nggak heran kalau orang marah, benci sama aku. Nggak tahu, mungkin karena kelakuan saya dulu yang kayak preman begitu. Tapi kan saya sudah berubah.
Aku nggak lagi, aku masih seperti, nggak lagi saya. Ubah hatiku seputih, nggak hitam saudara. Saya nggak bisa nyanyi, tapi saya suka nyanyi. Jadi suka lari. Saudara mengampuni saya toh? Dan lagu itu nyanyikan saudara di rumah. Lalu saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini mau malam Natal. Aku cek siapa yang tidak sedang baik sama aku. Aku datangin rumahnya saudara. Berat loh, orang lagi marah kita datangin. Orang lagi gak suka kita datangin, kira-kira dia senyumnya bagaimana. Tapi kan aku harus mengalahkan hatiku, aku tidak peduli perasaan dia. Kusiapkan kepalaku diinjak, kusiapkan aku diludahin. Jadi gak mudah saudara. Kalau saya diusir, saya siap saudara. Jangan cari gara-gara dengan datang ke rumah orang, gue mau minta maaf. Lo ya, lo ngerti ya, gue minta maaf nih. Emang gampang minta maaf? Kagak bisa. Firman yang ada di hatimu akan meluap dari seluruh perbuatanmu. Benar saudara, saya diusir saudara. Karena saya nggak bisa diusir, dia malah pergi dari rumahnya. Aduh Tuhan. Tapi aku tahu ada proses yang sedang terjadi. Dan aku tahu malaikat bersorak-sorak. Dan aku menikmati itu hari-hari ini. Aku pun sedang dibenci saudara. Dibenci saya nggak tahu kenapa. Nggak tahu saya kenapa. Kalau saya tahu, saya pasti datang berlutut. Kata Paulus, kita seperti domba yang ditarik ke pembantaian. Iya Tuhan, apa yang Kau mau? Saudara mau berubah? Orang membenci kita bisa saja, atau kita memang karena kita salah. Yakobus 1 ayat 3 dan 4. Yakobus 1 ayat 3. Jadi gini, jaga hati supaya hati kita dan perkataan kita, lalu tadi pelihara hati dengan apa? Menjaga mata dan lain-lain. Kemudian uji hati. Setelah uji hati kita menang. Kita dapat mahkota dari Tuhan. Intinya begini, dikatakan di Yakobus 1 itu, di ayat 3, ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Ujian tadi itu menghasilkan ketekunan, makanya kita tiap hari kita harus lulus. Setiap hari saya melakukan itu. Kemarin di tempat parkir 5 jam saudara, mungkin gak tahu lagi. Besok lagi, hari ini lagi, terus. Kenal sama si Ucok? Adik Ucok? Itu setiap hari dia menguji saya loh. Kadang-kadang mau saya kepret aja begitu. Ini anak kecil-kecil alot gitu. Iya. Dia bangun jam 11 lalu dia duduk di depan rumah saya, dia ongkang-ongkang kaki begini. Dia bilang dia belum makan dari kemarin. Emang nasi mau datang nambah piring sama kamu? Saya juga mikirin kamu makan apa enggak, tapi kamu enggak saya temukan, kamu tidur. Dalam hati saya begitu. Kan dia tinggal ambil ke rumah, emang dia harus saya layani? Aduh Tuhan, ini anak. Dia bikin usaha di sana tambal ban. Ya saya kan hati saya melayani dia. Kan saya hamba buat dia kan. Tapi jangan kasih tahu dia ya. Nanti dia ngelunjak dia. Karena firmannya belum kuat. Saya kasihlah modal buat beli bensin. Dihabisin saudara, bensinnya habis, uangnya habis. Saya dimarahin sama Ibu Deborah. Kamu kasih uang, kan niat saya mau menolong dia. Lalu saya suruh dia baca Alkitab. Gak mau baca Alkitab. Saudara tahu cara saya bagaimana supaya dia baca Alkitab? Saya kasih 2.000 setiap pasal yang dia baca. Gak ada yang tahu nih, Ibu Deborah pun gak tahu. Dia rajin baca Alkitab, 25 pasal, 26 pasal kitab itu dibaca 1 jam selesai. 50.000 Pak Pendeta. Waduh, dia baca Alkitab dengan cara mujizat tua. Bodoh saudara, antara bodoh dan baik itu.
Saksinya itu Christine. Tapi kan saya nggak selalu punya uang, saudara. Saya lebih sering tidak punya uang. Cilaka. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari katanya. Dia tagihlah saya berapa puluh pasal gitu. Saya nggak punya uang, saudara. Mungkin saya salah juga, Tuhan menghukum saya tidak kasih uang lagi. Kenapa kamu menjadikan mamon itu? Aduh Tuhan, ampun Tuhan. Saya juga jadi nggak punya duit gara-gara dia, saudara. Loh, apa susahnya Tuhan ngasih saya uang 1 miliar 100 juta buat kasih dia 2.000 doang? Cemen lah itu. Saya nggak punya duit, saudara. Dia bilang saya udah baca 40 pasal, transfer belum nyampe. Itulah saya kenapa nggak datang ke Ganggeng Raya. Tapi kan hati saya kan supaya dia gitu. Tapi dia, ya saya kan bukan orang Ganggeng, berarti kalian yang mengajari dia, berarti kalian pun mendapat bagian salah. Siapa gurunya? Ya James. Jangan saya kan jauh di sana. James pun nggak baca Alkitab, dia lihat. Apaan? Udah duit kagak ada, yang lain juga kagak baca. Sama saja. Kayak lagu Brudi tadi. Sama. Enggak sama, saudara. Kalau saudara melihat orang lain, saudara bisa gila, saudara. Saudara harus lihat Tuhan. Amin. Ujian imanmu akan mendatangkan ketekunan. Di tempat dikatakan, ketekunan memperoleh buah yang matang sampai saudara nanti dipanggil Tuhan. Pertemuan di udara, pertemuan yang indah. Itu hanya orang-orang yang hatinya, kalau hatinya berat itu ditenggelam di bawah laut. Gimana mau diangkat? Dosanya lebih berat menarik dia ke bawah. Hati-hati, saudara. Harus enteng, harus melayang. Orang bilang gini, hoax, enggak kena, cemen itu. Itu ujian yang mendatangkan buah-buah yang matang. Apalagi karena kita harus sempurna seperti Kristus. Ayat terakhir, Yakobus 1 ayat 12. Kenapa Tuhan mengajarkan ini? Kenapa boleh kita sampaikan ini kepada Bapak Saudara? Karena kita akan dapat mahkota. Coba dulu Yakobus itu. Coba dulu kita baca nih ya, Yesaya 61 ayat 1, 2 ya. Roh Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Sebentar. Yesaya diperintahkan Tuhan untuk mencari orang-orang yang remuk hati. Ketika engkau menyembah, ketika kita kan remuk hati, kesitulah berkat dikirimkan. Mataku setiap pagi, kata Tuhan, mau menyapu bumi. Adakah orang-orang yang sedang menyembah dengan remuk hati? Kesanalah berkatku kirimkan, kata Daud. Jadi kenapa di Yakobus 1:12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam segala pencobaan. Apabila ia tahan uji, ia akan memperoleh mahkota. Kita akan dapat mahkota. Amin. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7, nanti tolong dicatat ini. 1 Petrus 1 ayat 7. Seketika berduka cita dalam pencobaan untuk membuktikan kemurnian hatimu. Jauh lebih tinggi daripada emas yang fana. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, kehormatan pada saat Yesus datang kali yang kedua. Ketika kita bertemu Tuhan di awan-awan permai, kemuliaan, kehormatan Tuhan berikan kepada kita. Itu dikatakan di 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Saudara mau berubah? Saudara mau berbuah-buah? Saudara mau hatimu seperti hati Tuhan? Saya juga mau. Kita nyanyikan satu lagu yang tadi.
Apa lagunya Bu Patricia tadi? Ubah hatiku ya lebih ya. Saudara boleh pejamkan mata saudara, berdoa, nyanyikan lagu ini, nyanyian pribadimu kepada Tuhan. Aku tahu keadaanmu, Tuhan lebih tahu keadaanmu, engkau tahu keadaanmu. Tuhan mau kau jujur, Tuhan mau kita jujur, supaya kau diubah Tuhan, saya diubah Tuhan. Hatimu, hatiku, dengan suara perlahan nyanyikan lagu ini sambil berdoa, pejamkan matamu. Seperti dirimu. Amin. Engkau penjuna, ku tanah liat, bentuk jadikan seperti ubah hati. Biarlah singer menyanyikannya dengan setengah suara. Mari kita berdoa. Mari bangkit berdiri. Berdirilah, angkat hatimu, angkat tanganmu kepada Tuhan. Tuhan, kami mau jujur. Sepanjang tahun ini dikecilkan suaranya, musiknya dikecilkan dengan setengah suara. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Tidak mudah melewati 2020. Mungkin kita nyaris tenggelam, dijungkir balikan badai itu. Berbagai persoalan datang mencekam. Bahkan kita ditinggalkan oleh saudara, kekasih. Tapi Tuhan mengatakan jangan takut, jangan bimbang. Tangan Tuhan terlulur atasmu, percayalah itu. Tangannya selalu terlulur dan mengarahkan matanya kepadamu. Datanglah kepadaku, hai yang berbeban berat. Aku akan menolongmu dan memberikan engkau rumput yang hijau, kata Tuhan. Firman ini datang kepada aku, kepada saudara. Tuhan peduli dengan hatimu. Karena hati kita adalah jiwa kita. Dan hati kita akan menentukan kita arah mana, mau ikut Tuhan atau tidak, atau jauh. Tuhan mengatakan di Amsal, arahkanlah telingamu kepada perkataanku. Jangan jauhkan pandangan matamu dari apa yang kukatakan kepadamu. Peliharalah perkataanku, kata Tuhan. Firman Tuhan itu seperti susu yang murni, yang membuat engkau bercahaya. Ketika ujian datang, itu adalah kesempatan buat kita. Aku bersyukur kalau banyak orang yang menguji saya dengan membenci, mungkin dia tidak sadari, tapi aku bersyukur, berterima kasih kepada mereka. Aku bersyukur kepada orang-orang, saudara-saudaraku. Aku memberkati mereka. Aku mau lulus ujian ini, Tuhan. Aku juga mau lulus mengasihi istriku dan anakku. Pergumulanku tentang anak-anakku, Tuhan. Kadang aku tidak kuat. Bertahun-tahun yang silam harus pantang-panting. Tapi firman ini mengatakan, aku memberkati anak-anakku, berkati anak-anakmu, berkati suamimu, berkati istrimu, berkati orang tuamu. Ini kesempatanmu supaya engkau berdamai. Adakah orang yang masih jauh daripadamu, meski dekat tapi dia jauh karena komunikasi?
Kau boleh berlutut kepada Tuhan. Uji aku Tuhan. Coba aku Tuhan. Selidiki hatiku. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki. Selidikilah batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu. Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah ini. Cobalah aku Tuhan. Selidiki hatiku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Mari kita berdoa. Stop. Bapa, lihatlah tangan-tangan yang terangkat. Mereka sudah menyebut orang-orang yang mereka kasihi. Saudara mau berjanji akan menghubungi mereka. Berikan mereka kekuatan Tuhan. Baik melalui doa, baik melalui surat. Atau mungkin mengirimkan beras. Atau sedikit berkat. Itu akan mencairkan hubungan yang beku. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk jemaat yang hadir. Aku mengangkat tangan. Engkau taruh hati yang baru bagi mereka. Diberkati engkau di desa, diberkati engkau di kota, diberkati hatimu. Ditaruhkan damai sejahtera itu di hatimu. Terpujilah Tuhan.